Paku, gimana kabar kalian semua? Nah, sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku udah siapin baju-baju yang serba oversize. Aku udah ada sweater, kaos, kemeja, beberapa ada yang estetik, ada yang gemes juga. Pasti bakal banyak yang keracun, jadi siap-siap ya. So, kita langsung ke produknya aja yuk. Baju pertama yang aku tunjukin jelas aja sweater ini karena ini yang paling keren di video ini. Dan juga mungkin di antara kalian udah ada yang pernah lihat sweater ini ya, karena sering nih seliweran di sosial media. Dan aku pun udah dari lama sebenarnya pengen banget beli sweater ini. Cuma saat itu kalau nggak salah yang jual itu kebanyakan kirimnya dari luar negeri. Dan aku tuh orangnya tipe yang agak males itu kalau capek nunggu berminggu-minggu. Terus juga saat itu harganya masih termasuk mahal ya, kayak 400 sampai 600-an gitu dong. Dan aku beruntung banget karena ini nemu yang jualnya itu ready stock di Indonesia, jadi nggak perlu nunggu lama-lama, kayak 2 harian itu sampai. Dan sesuai dengan pencarian aku, ini tuh salah satu yang termurah. Aku belinya dengan harga 250-an ribu. Dan awalnya pun aku ngerasa ini masih sedikit pricey sih harganya, tapi ketika datang ini super worth it banget. Aku kasih tahu kenapa. Yang pertama, ini sweater yang namanya oversize, bener-bener oversize banget. Lihat deh guys, dia lengannya panjang, ke bawahnya juga lumayan panjang, terus kok ke pinggirnya juga lumayan melebar. Jadi pasti bahan yang dipakai pun gak dikit. Bahan itu terbuat dari rajut, tapi ini sih yang aku gak nyangka nih. Ini kan kalau misalnya dari luar kayak gini ya, dan kalau misalnya dilihat dari dalam, tuh. Kalau misalnya lihat dari dalam itu kelihatan si jahitan rajutnya itu dia ada double, jadi ini bener-bener tebal bahannya. Bahkan kalau misalnya kalian tarik bajunya kayak gini nih ya, si pori-pori rajutannya itu dia nggak nyampein rawang ke kulit kalian. Nih tuh. Kalian kelihatan gak sih kayak di dalamnya tuh kayak ada double layer gitu loh si rajutnya. Aku baru pertama kali sih nemuin tipikal jahitan rajut yang kayak gini. So that's why kenapa aku bilang dengan harga 250.000 ini worth it banget sih gitu. Selain itu desainnya pun nih keren banget lagi. Dan biasanya kalau mau ngebentuk suatu gambar di bahan rajut ini kan bukan yang gampang banget ya. Tapi kalau yang ini tuh gambar dari si apinya tuh bagus dan lumayan jelas. Selain itu pemilihan dari warnanya pun aku suka banget. Jadi bukan warna merah atau orange yang udah biasa dipakai untuk warna api, tapi ini pakai warna biru terang gitu. Tapi bukan biru yang norak menurut aku. Dan karena latarnya ini hitam, ngebuat si warna birunya ini kelihatan terang. Dan pasti kalau misalnya kalian pakai ini bakal eye catching sih. Tapi eye catching in a good way gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pakai sesimpel ini aja, nggak usah tambahin apa-apa lagi pun udah kelihatan keren gitu. Oh ya, sama kalau misalnya aku pegang, ini termasuk yang terlembut kalau misalnya dibandingin sama baju rajut aku yang lainnya. Overall nggak ada yang harus aku komplain sama sekali, dan pasti aku bakal sering pakai, baik di rumah pun karena kan dia juga bisa ngangetin. Oh ya, dan pilihan size-nya pun lumayan banyak loh, ada dari size M sampai 2XL loh. Jadi bener-bener untuk big size pun ada. Wajib beli sih. Nah, untuk baju selanjutnya sini aku ada beli kaos juga dengan tulisan itu adalah Purple Rain. Nah, ini aku sempat cari di internet. Kalau nggak salah sih, ini antara nama band atau enggak nama album musik. Nah, buat kalian yang tahu yang bener yang mana, bisa kasih tahu aku di komen. Terus untuk kaos yang ini pun bener-bener oversize nih, bisa kelihatan dari bagian tangannya pun bener-bener longgar banget dan lumayan panjang ya. Untuk kaos biasanya tuh paling lengannya seginian kira-kira, tapi kalau ini lebih panjang. Terus ini bahan bajunya aku suka banget, bener-bener adem, dingin, kerasa banget. Dari tadi sebelumnya kan aku pakai sweater, ngangetin pas pakai ini langsung kerasa kayak dingin, adem gitu. Bahannya sendiri ini bahan katun nih yang agak stretchy nih, tuh. Dan tipikalnya yang emang bener-bener loose banget, jadi kerasanya tuh tipis di badan, tapi sebenarnya dia nggak tipis banget. Karena kalau misalnya aku kayak agak ketatin kayak gini pun dia nggak nerawang sampai ke dalaman gitu. Kebetulan untuk warna baju sendiri itu adalah warna lilac yang masih tren sampai sekarang. Dan diantara semua baju pakaian warna lilac yang aku punya, ini yang paling muda warna ungunya. Jadi kalau misalnya kalian nyari warna baju ungu yang ungunya itu nggak begitu pekat, kalian bisa nih beli baju ini. Nah, untuk bagian sablonnya kayak gini. Untuk fotonya sendiri kelihatannya memang diambil dari zaman-zaman dulu. Jadi memang hasil fotonya kayak gini, nggak yang begitu tajam. Terus kalau misalnya aku pegang dan perhatiin, ini kayaknya sih sablonnya tuh yang tipikal di print gitu, bukan yang ditempel. Jadi aku berharap sih dia nggak bakal cepat luntur ya kalau yang kayak gini. Tapi kalau saya dipegang emang nggak yang begitu smooth banget, jadi masih agak kerasa tekstur si sablonnya gitu. Overall ini benar-benar sesuai dengan fotonya banget sih. Dan untuk size-nya pun lumayan, ada size M, L, dan XL. Kalau misalnya aku pakai size yang L, udah cukup oversize banget di aku nih. Dan aku belinya dengan harga 87.000, tapi keesokan harinya aku langsung nemuin harga yang lebih murah, yaitu cuma 50.000-an aja. Kelihatannya sih barangnya sama persis kayak gini. Cuman pas aku cek, kalau yang di toko sebelah itu cuma ada satu size, itu size M doang. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa size M udah cukup di kalian, ya mendingan beli yang 50.000 itu ya. Nanti aku bakal cantumin juga toko yang versi lebih murahnya di bawah ya. Lanjut masih dengan perkawasan, di sini aku ada beli baju tie dye. Sebenarnya aku udah kayak 3 bulanan terakhir ini tuh gak beli baju tie dye karena menurut aku dia trennya udah mulai agak kelewat dikit gitu ya. Tapi pas aku lihat ini aku ngerasa aku harus beli ini sih, karena motif tie dye-nya ini belum pernah aku punya.
Jadi dia bentuknya tuh motif spiral gitu. Sedangkan kalau misalnya yang aku udah punya itu dia lebih ke tie-dye-nya abstrak gitu, lebih ke yang kayak bercak-bercak gitu. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, si bentuk spiralnya itu dia bukan spiral yang sempurna gitu ya. Dan entah kenapa aku lebih suka motif spiral yang kayak gini sih dibanding yang spiralnya tuh kelihatan banget nih, kayak contohnya aku tunjukin di sebelah sini atau sebelah sini fotonya. Nah kalau misalnya bentuknya spiral banget tuh aku kayak kurang suka. Aku lebih suka yang kayak gini sih. Anyway, bahannya itu mereka pakainya Cotton Comet 20S, dan setahu aku 20S ini yang paling tebal di antara 24S, 30S, dan yang lain-lain. Walaupun paling tebal, tapi ini bahannya masih termasuk adem dan dingin, dan juga masih agak loose ya, jadi nggak kaku gitu. Menurut keterangan sih sebenarnya ini model baju itu adalah regular fit, jadi bukan oversize, tapi karena ada sampai size XL dan aku pilihnya size XL, jadi kelihatan oversize di aku. Tapi sebenarnya size itu lumayan lengkap ya, dari S sampai XL pun ada. Terus untuk sablonnya sendiri, menurut keterangan ini bahannya plastisol. Kalau bisa dipegang-pegang sih kelihatannya sama dengan bahan sabun baju lilac yang sebelumnya tadi itu. Terus aku juga suka deh dengan pemilihan sifonnya ini, karena kan dari motifnya sendiri kan dia lebih ke yang kelihatan abstrak gitu, so motifnya pun dibuat nggak kayak biasanya. Dan itu untuk tulisannya Miracle ya, by the way. Dan untuk baju ini aku belinya dengan harga 189.000. Nah, next aku ada ke baju juga nih. Kalau misalnya sebelumnya itu lebih ke estetik sama keren gitu, kalau misalnya lebih ke gemes dan cute. Dan ini pasti langsung ketebak dari kartun apa. Yes, ini kartunnya Monster Inc. Ini kartun favorit aku banget. Buat kalian yang belum nonton, please nonton. Kalau misalnya kalian mau nonton, itu nontonnya Monster University dulu, baru ke Monster Inc. Jujur itu film kartun tuh lucu, ramai, dan ada maknanya juga gitu loh di filmnya. Dan bisa kalian lihat ini bener-bener full print dong guys. Lihat dari depan sampai ke belakang, atas, bawah, bener-bener full print. Wajib cek si toko ini ya di bawah, karena mereka jual kayak desain-desain lainnya yang keren-keren juga. Ini tuh aku belinya dengan harga 199.000. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngerasa ini tuh pricey harganya, tapi menurut aku ini super worth it banget. Karena kenapa? Yang pertama dia itu full print ya, dari depan sampai belakang, jadi pasti cost-nya pun lebih mahal. Dan ini bener-bener hasil printannya bagus banget, lihat deh, warnanya vibrant, tajam, jadi kelihatan banget nih high quality parah sih. Desainnya pun lucu banget, kayak hasil gambaran anak-anak gitu. Ada Sally, ada si Mike Wazowski, sama ada si anak kecilnya juga ini. Oh ya, terus menurut keterangan itu bahannya adalah polyester, jadi dia itu bener-bener loose yang bener-bener jatuh banget tuh bahannya. Dan dia juga lumayan licin gitu. Aku suka dengan bahan kemejanya kayak gini karena gak bikin gatal-gatal gitu ke kulit, dan lumayan lembut juga sih karena kulitnya. Tapi walaupun ininya loose, untuk bagian kerahnya tuh dia agak kaku gitu. Mungkin biar bentuknya tuh dia tetap tegak kayak gini, tetap bagus bentuk kerahnya. Oh ya, sayangnya aja dia cuma ada satu size ini doang yang aku pakai. Tapi menurut aku dia di aku aja masih lumayan longgar, jadi kayaknya sih bisa cukup sampai size L sih. Panjangnya pun segini, nggak yang ngegantung banget, so bisa kalian tuck in juga ke celana, dan kalian ini ke meja, jadi bisa dipakai as luaran juga. Nah lanjut, ini barang terakhir, dan ini yang paling simple desainnya kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya. Warnanya pun cuma black and white aja, tapi pastinya yang menarik perhatian adalah karena ada si gambar apinya ini. Gak tau kenapa sampai sekarang kayaknya masih aja kalau misalnya ada desain api kayak gitu kelihatannya estetik aja gitu, walaupun dia terlihatnya kayak simple aja. Anyway, menurut keterangan tuh bahan bajunya adalah spandex, tapi ini beda ya dengan bahan spandex yang untuk kayak celana kulot gitu. Pantas aja aku ngerasanya dia emang kalau dipegang tuh agak beda gitu dari bahan katun yang biasa. Kalau misalnya ini tuh kayak lebih licin gitu dikit, hampir mirip jersey tapi nggak selicin jersey. Sama kalau misalnya ditarik kayak gini pun lebih kelihatan tuh ya stretchy-nya. Biasanya kalau kayak gini sih lebih enak nyerap keringatnya ya. Anyway, sebenarnya aku tuh pilih size yang gede loh, size XL. Tapi kalian bisa lihat sendiri, ini size XL-nya nggak yang kayak gombrangnya kelihatan banget di aku. Tapi tenang aja, ini ternyata size-nya cukup lengkap kok, dari size M sampai 3XL guys. Terus kalau misalnya dipegang sih dia bahannya lumayan tipis dan kelihatannya loose yang jatuh gitu. Tapi ini karena warna hitam sih ya, jadinya nggak nerawang kedalaman gitu walaupun kerasanya tipis. Ya overall sesuai aja sih dengan harganya, itu aku belinya cuma 59.000 aja. Nah, segitu dulu untuk produk-produk di video shopper kali ini. Jangan lupa ya untuk nonton video shopper aku yang lainnya. Makasih banyak nonton ya. Dadah!